Rongsen Kuburan, Wali atau Dukun. Ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Berdusta bermimpi sesuatu padahal ia tidak bermimpi sesuatu itu lebih besar dosanya daripada berdusta biasa. Karena ketika ia berdusta tentang mimpi, maka ia berdusta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mimpi merupakan bagian dari nubuwah. Begitu pula jika seseorang mengatakan bahwa ia dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain, padahal ia tidak melihat apapun, maka yang demikian itu merupakan kedustaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta ialah ia mengesankan bahwa kedua matanya melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ia lihat. Hadis riwayat Bukhari. Banyak dukun yang mengaku dapat merongsen sebuah kuburan leluhurnya yang telah dimakamkan ratusan tahun yang lalu. Sebenarnya ia tidak melihat apapun, kecuali hanya dusta semata. Kedustaan itu dapat dibuktikan dengan, misalnya, ia salah dalam menebak alias dari leluhurnya, padahal alias itu silsilahnya tidak sama dengan silsilah leluhurnya. Misalnya lagi, ia menebak suatu kuburan yang katanya itu kuburan leluhurnya dengan alias dari nama tokoh tertentu di suatu kota, padahal tokoh itu makamnya sudah ada di kota lain. Di zaman sekarang, banyak dukun yang ingin manusia percaya bahwa ia ahli sufi dan ahli thariqat. Ia ingin orang percaya dirinya telah mencapai derajat kewalian, padahal ia hanya seorang dukun yang dalam jiwanya hanya ada nafsu duniawi dan kemasyhuran. Ia tidak menjalankan hidup seperti ulama pewaris Nabi Muhammad. Ia tidak mengajarkan santri, ia tidak membimbing orang awam dalam pengajian praktik ibadah. Ia hanya membentuk jamaah spiritual yang diberikan ceramah-ceramah berupa cerita-cerita dan dongeng-dongeng para wali, seraya mengesankan pada jamaahnya bahwa ia telah mencapai derajat seperti wali yang ia ceritakan. Biasanya, ia menjaga sikap wibawa dengan penampilan yang membuat pesan khusus kepada jamaah. Tidak layaknya seperti para kiai yang bersikap apa adanya dan egaliter. Dengan itu semua, kemudian jamaahnya menjelma menjadi pengikut yang loyal pada dirinya dengan doktrin-doktrin sebelah pihak. Para jamaah ini setiap waktu berharap ia mendapat keberkahan karena mengikutinya, walau tanpa ilmu apapun yang didapatkan yang membebaskannya dari kebodohan. Tidak hanya sampai di situ, ia menceritakan hal-hal goib pada pengikut setianya tentang keramat-keramatnya agar ditulis dan disebarkan kepada jamaah. Cerita-cerita dusta sang dukun itu pun kemudian dikemas menjadi konten di media sosial. Akhirnya, kisah-kisah itu bukan hanya dikonsumsi jamaahnya, tetapi juga masyarakat secara luas. Semakin hari, jamaahnya semakin banyak, dan orang bodoh akan mengatakan bukti bahwa ia seorang wali adalah jamaahnya yang begitu banyak dalam setiap majelisnya. Padahal, untuk yang demikian itu, sebuah grup musik pun dapat melakukannya. Apakah grup selain itu anggotanya adalah para wali kekasih Allah hanya karena setiap mereka pentas, penonton dan muhibinnya ribuan? Lihat kaum Yahudi, bagaimana mereka menghormati pendeta mereka. Apakah dengan itu berarti pendeta Yahudi itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, saudara. Itu hanya gula-gula dunia. Yang tahu wali itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain menyebut wali itu hanya husnudon saja atau malah kesalahan semata. Hakikatnya bisa jadi malah ia adalah musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika tirai kedustaannya telah tersibak nyata. Ada ciri-ciri kewalian yang diberitakan Al-Quran dan bisa dirasakan oleh seseorang, dan itu yang tahu hanya dia dan Allah, yaitu ketika dalam setiap usaha yang kita lakukan selalu berniat baik kepada semua orang, dan dalam menjalankan kebaikan itu ia tidak ada rasa takut dan sedih, tidak takut ke depan akan ada resiko dalam perjuangan kebaikan dan kebenaran, tidak sedih akan yang telah menimpanya dari perjuangan itu. Itulah ciri kewalian utama. Jika dalam gerakmu selalu berniat baik, tidak ada rasa takut dan sedih, ketahuilah engkau telah memiliki ciri utama dari seorang wali Allah. Inilah yang diberitakan Al-Quran tentang ciri kewalian. Ciri wali yang lain yang diberitakan Al-Quran adalah ia selalu memasrahkan urusan kepada Allah. Dalam suka dan duka, dalam manis dan getir, ia pasrahkan segalanya kepada Allah. Ia memohon petunjuk kepadanya, sehingga hatinya tidak akan mudah terpengaruh kamuflase Dajjal dan pasukannya dalam menipu umat manusia. Kebaikan palsu yang diiklankan Dajjal akan mudah kau talak. Kebenaran yang hakiki walau tersembunyi dalam celah yang curam, sulit ditemui orang lain. Ketika engkau mendapatinya, engkau akan langsung mengenali tanpa ragu bahwa itulah kebenaran hakiki.
kebenaran hakiki itu datang dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang ragu.